pergerakan. Jadi kalau kita bergerak-bergerak gini pasti terjadi panas. Iya, apa kita bergerak panas? Dicirikan dengan apa? Berkeringat, ya. Jadi hukum termodinamika ini adalah yang mempelajari tentang hubungan panas, kinerja dan energi ya. Jadi secara khususnya adalah perubahan panas menjadi kerja. Jadi termodinamika ini dia adalah ilmu mempelajari tentang usaha dan kalor. Jadi sistem kita adalah objek utility dan ada lingkungan. Jadi ada terjadi interaksi antara sistem dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Hukum termodinamika itu awalnya adalah hukum awal termodinamika 0, ya, termodinamika 0. Ada juga 1, ada 2 dan ada 3, ya. Tapi kalau untuk di kedokteran cukup kita mempelajari tentang hukum termodinamika 1 saja. Jadi hukum pertama termodinamika itu adalah kita semua melakukan pekerjaan kita, aktivitas kita itu memerlukan energi. Kapan kita tidak memerlukan energi? Siapa bilang? Mati nggak perlu lagi energi. Oh iya loh. Kalau kalian tidur bernapas pakai energi ya? Bolak-balik. Nguap lagi. Oh, energi. Yang bilang lagi tidur enggak. Tidur pun ada energi. Kita lagi selonjoran gini aja, jantung dup, 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 energi. Kalau nggak ada energi, jantungnya besok diasinin orang. Jadi energi itu perlu. Kayak kalian duduk gini, ini juga memerlukan energi. Karena kalau tidak ada energi, maka akan jadi shoot. Apa? Bukan apa namanya? Terjun ya? Bukan terjun apa? Meluncur. Jadi seret turun. Karena apa? Tidak ada energi yang untuk menopang supaya kita tegak. Seperti ibu ngomong ini juga perlu energi. Mengedipkan mata juga energi. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa kita tidak melakukan aktivitas apapun itu tidak ada energi. Enggak, salah. Manusia hidup, kondisinya apapun, orang yang koma pun dia masih memerlukan energi. Makanya diberilah infus glukosa. Karena masih perlukan energi buat jantungnya paling enggak. Kalau jantungnya enggak ada gerak lagi udah besok dia sinin orang. Ya. Nah jadi energi itu perlu untuk pertumbuhan sel juga. Kalau yang di atas oke. Bekerja, berjalan, berolahraga, angkat beban yang berat memang terlihat sekali perlu energi. Pertumbuhan sel. Nah, ini ya. Pertumbuhan sel. Jadi gini, kadang-kadang suka ada salah di orang kita. Anaknya masih kecil, nggak dikasih makan secukupnya. Bapaknya yang udah umur 30-an makannya sebanyak-banyaknya. Makanya badannya jadi gendut, perutnya jadi gendut. Anaknya nggak dikasih makanan yang dengan gizi yang cukup. Padahal anak perlu karena apa? Untuk pertumbuhan sel, semua sel. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambutnya sedikit karena kurang pertumbuhan sel rambut. Dari mana? Dari protein kurang. Kebanyakan orang timur, terutama orang Indonesia, kalau makan ada ikan besar, itu dikasih ke bapaknya. Anaknya sisa. Tuh, orang timur tuh banyak seperti itu. Sebenarnya salah. Ibu sempat juga ngomongin sama suami ibu. Stop. Kita hanya butuh untuk energi kita. Pergantian sel-sel ini dikit. Tapi pergantian sel, bukan pertumbuhan sel. Anak-anak dibutuhkan untuk pertumbuhan sel. Kayak kalian juga masih perlu. Karena masih mungkin tinggi kan? Masih ada tambahan tinggi. Jadi energi diperlukan sangat banyak. Apakah energi bisa diciptakan? Bisa nggak? Siapa bilang?
Energi bersifat kekal. Apa? Oh, hukum satu termodinamika. Menjelaskan bahwa energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi hanya bisa diubah ke bentuk lain. Diubah bentuknya dari satu bentuk ke lain. Tuh tadi. Jadi energi itu akan diubah menjadi bentuk yang lain. Contohnya apa? Nah, mendorong gerobak tadi ya. Apa itu energi apa nih pakainya? Ada berapa banyak energi? Energi potensial, energi kinetik, energi mekanik. Nah, di sini ya. Jadi kita nggak usah cerita tentang yang ini dalam tubuh dalam ikatan kimia saja. Jadi energi yang dilepaskan oleh pembentukan ikatan kimia. Jadi pas saat misalnya tadi yang kata Ibu HCl dengan NaCl dengan NaOH berikatan menjadi NaCl, maka itu ada energi yang dilepaskan oleh reaksi tersebut. Nah, energi ini dapat digunakan untuk memutuskan ikatan yang lain. Dapat juga menghasilkan panas dan dapat juga menghasilkan cahaya ataupun disimpan dalam bentuk yang lain. Contohnya ya, kalau kalian kerja di lab, ini ada air nih. Air kita taruhlah 20 mili. Kemudian kita teteskan asam sulfat pekat ke dalam larutan itu, maka larutan itu akan menjadi panas. Karena apa? Karena asam sulfat akan melepaskan energinya melalui panas. Jadi energi dirubah bisa menjadi panas, juga bisa menjadi cahaya ataupun yang lain. Contoh yang lagi ada atom ya, pembangkit tenaga listrik. Diubahlah menjadi cahaya, ya kan? Listrik. Menjadi panas, menjadi cahaya, bisa juga menjadi yang lain. Seperti ini lampu. Dari listrik ya, kok bisa menjadi cahaya ya? Kebayang nggak dulu zaman dulu gimana orang bisa membuat gini? Kalau sekarang kita enak-enaknya aja pakai lampu segala macam. Ada LED, ada apa gitu ya. Padahal dulu hanya pakai lampu bolham itu aja satu. Bagaimana dia bisa energinya itu dari energi panas menjadi energi cahaya. Nah, kita hanya membahas tentang metabolisme. Jadi dalam tubuh kita ini ada perubahan energi ya dalam tubuh yang disebut dengan metabolisme. Ada anabolisme, ada katabolisme. Apa itu anabolisme? Jadi pembentukan dari senyawa yang kecil menjadi kompleks. Contohnya apa? Glukosa menjadi glikogen. Asam amino menjadi protein. Kalau katabolisme? Kebalikannya. Kebalikan dari anabolisme. Jadi pemecahan dari yang senyawa besar menjadi senyawa kecil. Contohnya apa? Apa? Polisakarida menjadi. Jadi kalau kita misalnya makan nasi itu adalah polisakarida pecah oleh tubuh kita menjadi glukosa. Itu adalah katabolisme. Atau bisa juga yang ada di tubuh kita seperti glikogen. Glikogen dipecah menjadi glukosa. Bisa juga itu adalah katabolisme. Ini akan lebih lengkapnya nanti di blok biokim akan dijelaskan bagaimana metabolismenya baik anabolisme maupun katabolisme dari masing-masing karbohidrat, lipid dan protein. Jadi untuk menghitung jumlah kalor atau panas ya yang diterima itu dengan rumus energi atau usaha dalam joule ini perubahan energi yang terbentuk adalah kalor yang dilepaskan dikurang dengan energi yang dilakukan. Jadi kalau dikerja di tubuh kita terjadi penurunan energi ataupun bisa terjadi perubahan temperatur tubuh. Contohnya tadi, kalau kita lari, badan kita menjadi berkeringat. Berarti perubahan tubuh kita, temperatur tubuh kita menjadi lebih meningkat.
Hukum kedua termodinamika di sini kalau mengalir secara alami dari panas ke dingin ataupun dari dingin ke panas tapi tidak mengalir secara spontan. Yang spontan itu adalah panas menjadi dingin, itu secara spontan. Tapi kalau dingin menjadi panas itu harus ada intervensi agar terjadi perubahan tersebut. Contohnya pada saat tubuh kita demam. Pada saat tubuh kita demam berarti suhu tubuh kita tinggi. Bagaimana caranya supaya suhu tubuh kita menjadi turun? Istirahat. Dikompres. Kompres pakai apa? Air apa? Salah. Air yang hangat-hangat. Kalau seandainya air dingin, nanti menggigil dia. Karena respon dari panas langsung dingin kan nggak boleh. Atau bisa bajunya dibuka, biar panasnya keluar. Tadi kan prinsipnya dari panas ke dingin. Tapi orang kita enggak. Ibu punya tetangga, ada cucunya demam, sama dia diselimutin, dijaketin, udah dijaketin diselimutin. Kenapa nek? Biar berkeringat. Mau keringat atau mau biar demamnya turun? Jadi saya bilang, enggak gitu nek, buka bajunya. Kemudian suruh bapaknya buka baju juga, telanjang dada bapaknya. Anaknya dipeluk. Karena apa? Kan tubuh bapaknya normal nih. Jadi panas tadi ditransfer ke tubuh bapaknya sehingga panas di tubuh anaknya akan menurun. Jadi kalau demam jangan pakai baju tebal-tebal. Pakai baju tipis-tipis aja biar panasnya keluar. Itu prinsip dari hukum termodinamika kedua. Nah, ada namanya boom kalorimeter. Apa ini? Alat untuk mencari berapa kalori yang dihasilkan dari suatu bahan bakar. Contohnya, beras 1 kilo, berapa kalori yang dihasilkannya pakai alat ini. Ya. Ini udah lumayan bagus, jadi nggak terlalu ada intervensi kerjanya, cukup dimasukkan dan dipanaskan, nanti diukur berapa banyak panas yang dihasilkan. Hasil pembakarannya dengan kalorimeter ini dapatkan karbohidrat, ini kalau dia bentuk sukrosa akan menghasilkan kalori sekitar 3,94 kilokalori, glukosa 3,74, glikogen 4,19, tepung 4,8. Lemak lebih tinggi, sangat tinggi malah dibandingkan yang lain. 9,3 dan protein 5,6. Jadi pada tubuh manusia ini beda lagi ya. Untuk protein karbohidrat itu sekitar 4,1 kilokalori per kilogram, sedangkan pada lemak pada tubuh manusia ini 9,3 kilokalori per gram. Jadi kalau makan lemak makanya menjadi kalori makin tinggi. Siapa yang banyak makan lemak badannya menjadi bertambah, bukan gemuk, bertambah. Kalau orang kurus makan lemak nggak apa-apa, biar badannya berisi. Tapi kalau badannya udah normal, makan lemaknya banyak, menjadi overweight, berlebih ataupun menjadi gendut. Kemudian efek panas. Efek panas dibutuhkan secara fisik, ini menyebabkan semua zat mengalami pemuaian semua arah. Contohnya apa? Es batu dipanaskan maka dia akan memuai, ya. Kimia, secara kimia efek panas dibutuhkan untuk mempercepat reaksi, ya. Kemudian secara biologis, efek panas dibutuhkan untuk menggabungkan efek panas terhadap secara fisika dan kimia. Peningkatan suhu tubuh tadi, kenapa terjadi peningkatan suhu tubuh kita? Ini pertama karena ada fenomena reaksi peradangan dalam tubuh. Kemudian adanya peningkatan sel darah putih, itu salah satu indikasi ada infeksi dalam tubuh kita. Kemudian ada dilatasi pembuluh darah, maka suhu tubuh ini akan menjadi tinggi. Kalau di kedokteran, orang yang memasuki usia masa subur, itu suhu tubuhnya tinggi. Karena tadi terjadinya dilatasi pembuluh darah. Salah satunya orang kalau mau kontrasepsi alami itu dia mengetahui bahwa itu masa suburnya, dia bisa dihindari untuk berhubungan. Itu salah satunya dengan terjadinya peningkatan suhu tubuh yang tidak sama seperti hari-hari sebelumnya.
Kemudian mekanisme aktivitas oleh dingin ini biasanya peningkatan kalau saat ini kita kedinginan ya. Misalnya kita ke kutub nih, kedinginan. Bagaimana caranya untuk supaya badan kita tidak kedinginan? Otomatis kita harus badan kita memproduksi panas. Bagaimana caranya? Dengan cara menggigil, gitu. Ya. Kemudian dengan kelaparan, kemudian meningkatkan aktivitas otot bergaris, kemudian peningkatan sekresi norepinefrin dan epinefrin. Sedangkan penurunan kehilangan panas ini bisa terjadi dengan penyempitan pembuluh darah kuteus, kemudian kulit juga menjadi mengkerut. Makanya kalau kita masukin air atau rendam air tangan kita atau mandi terlalu lama di kolam renang, badan kita kan menjadi kulitnya mengkerut. Nah itu supaya panasnya jangan berlebihan hilang, karena kalau panas tubuh hilang itu akan atau turun secara drastis itu akan berbahaya. Sedangkan peningkatan aktivitas oleh panas ini adalah pelebaran pembuluh darah kulit. Kemudian contohnya apa? Ini waktu kalau waktu orang Indonesia biasanya suka kerokan. Itu adalah pelebaran pembuluh darah supaya peningkatan kehilangan panasnya menjadi lebih tinggi. Kemudian berkeringat, bisa juga dengan peningkatan pernapasan, jadi napasnya gitu, ngos-ngosan. Kalau kita lari kan gitu kan. Kemudian penurunan produksi panas ini biasanya dengan nafsu makan yang berkurang, kemudian menjadi lesu ataupun lebam. Kapankah penerapan energi panas pada pengobatan? Ada namanya konduksi, ya. Transfer panas dari yang lebih tinggi suhunya ke yang lebih rendah. Contohnya, jadi kalau seandainya kita ada sakit perut, kembung, itu biasanya dikompres dengan botol yang mengandung air hangat, dikompres. Bisa juga dengan handuk panas, efektif untuk spasme otot fase akut dari poliomyelitis. Jadi biasanya handuk tuh direndam pakai air panas, kemudian diperes, kemudian diletakkan ke atas otot yang mengalami spasme. Bisa juga dengan wake bath, ya. Itu biasanya untuk mentransfer panas ya pada tungkai pada orang tua yang mengalami kelainan tungkai bagian bawah. Ada juga metode radiasi. Contohnya di sini electric fire ya. Ini range-nya itu panasnya radiasinya antara merah dan mendekati inframerah. Biasanya untuk home treatment. Kalau inframerah ini gelombang inframerahnya antara 800 sampai 40.000 nanometer. Biasanya lebih efektif dibandingi konduksi panas ya yang sebelumnya kita jelaskan. Karena penetraan di panas sampai ke jaring yang lebih dalam. Ya. Sedangkan kalau yang radiasi ini hanya pada di luarnya saja. Tapi kalau panas kan meresap sampai kulit. Kalau kalian pernah kebakar atau tersiram air panas atau kena api, apa yang kalian lakukan? Tarik, terus diapain? Dibiarin? Diapain? Diolesin odol? Hah? Diberi dengan air mengalir. Kenapa diberi air mengalir? Supaya panas tadi menjadi hilang. Tapi jangan cuma sebentar, agak lamakan. Karena apa? Tadi kan panas tadi punya prinsip dia akan sampai ke jaringan dalam. Nah, jadi kalau siram itu agak lamaan sampai tidak terasa lagi panasnya. Kalau saat ini cuma sebentar aja salah. Ibu dulu pernah muka ibu terbakar oleh api. Jadi open gas lagi panggang ikan, mati. Jadi sama ibu ngidupin korek gini, rupanya di dalam open itu, opennya bukan open listrik, open gas. Rupanya di dalam open itu banyak gasnya. Jadi begitu ibu pakai pematik gitu, push, manyus. Tapi mungkin refleks ibu masih bagus waktu itu. Jadi ibu langsung matiin regulator dan ibu langsung ambil air, ibu siram muka ibu. Yang ibu pikirkan muka, ibu nggak mikir di sini. Padahal waktu ibu tembak pakai korek itu, begini, ini langsung kena. Ibu nggak ingat ini, yang ibu ingat cuma muka. Untung rambut diikat gitu kan. Kalau nggak mungkin habis gini, rambut diikat,
Jadi yang kena cuma sini, alis juga habis. Jadi langsung ibu siram, udah ibu siram, udah nggak kerasa panas lagi karena panas di dalam ini kan masih bisa meresap ke dalam. Jadi siram terus pakai air mengalir, udah. Besoknya ke dokter kulit, seminggu kemudian udah bagus. Padahal api langsung. Yang parah di sini, karena di sini tadi nggak ibu langsung kasih air mengalir tadi, jadi sempat dia agak gosong karena panas masih ini. Tapi alhamdulillah dikasih obat hilang, ya. Jadi itu tadi kalau kena panas ingat berilah air mengalir. Jangan kasih odol, odol mahal. Kemudian ada juga metode elektromagnetis ya. Di sini ada short wave diathermy digunakan pada kram otot, nyeri pada intervertebral, kemudian disk, kemudian penyakit degeneratif pada persendian radang bursa ya. Juga ada microwave diathermy untuk fraktur dan radang otot maupun artritis. Ada juga gelombang ultrasonik untuk terapi dan diagnosa. Contohnya adalah USG ya, USG. USG itu untuk apa? Jadi USG itu bukan untuk ibu hamil aja ya. Untuk orang yang mengalami abdomen yang bermasalah juga bisa. Untuk melihat apakah ginjalnya masih bagus apa enggak juga bisa dilihat dengan USG ya. Ini nanti ada kuliah sendiri dari PCO tentang USG. Kemudian penggunaan energi dingin dalam bidang kedokteran. Itu krioadesi ya, menghasilkan adesi, kemudian krionekresi merusak jaringan. Kemudian bisa juga dengan efek hemostasis, kemudian efek anestesi. Kalian pernah nggak nonton film yang mana orang itu diambil organnya, dimasukin dalam bathtub yang ada batu es, ya kan? Nah itu sebenarnya adalah efek anestesi. Jadi dia tubuhnya merespon merasa kebal sehingga pada saat dibuka dan diambil jaringan yang akan diambil oleh orang itu tidak terasa karena memberikan efek anestesi. Ibu nonton film Korea ada yang bagus loh. First Responder. Itu bagus. Bagus banget itu. Nonton juga ya? Ini udah musim kedua ya. Itu bagus. Banyak dapat enggak? Kalau film Korea biasanya kan suka film cinta-cintaan ya. Ini bagus. Cerita apa? Jadi ada pemadam kebakaran dengan polisi bekerja sama untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang mengalami musibah, terutama kebakaran. Ada juga bukan cuma kebakaran ya, banyak ya macam-macam. Itu bagus loh. Ibu recommended itu kalau film Koreanya itu. Bukan Korea yang cinta-cintaan. Ini bagus. Sekarang udah musim kedua. Oke, selanjutnya penerapan energi dingin dan pengobatan. Contohnya adalah bank darah, PMI ya. PMI kita itu tadi menyimpan darah untuk didonasikan ke orang yang membutuhkan. Kemudian bank sperma juga. Tapi di Indonesia belum ada bank sperma. Ya, kalau di luar udah banyak. Kemudian ada penyimpanan bone marrow. Bone marrow ini untuk pengobatan generasi-generasi berikutnya bisa. Kemudian penyimpanan jaringan tubuh yang lain. Kemudian juga jaringan tubuh yang lain misalnya gini, ada kalau kalian praktikum biologi, kan dia suka disimpan di dalam formalin ya. Ada juga dia dibekukan dalam bentuk freezer didinginkan. Itu adalah untuk supaya dia jaringan tubuh tersebut tidak rusak. Kemudian penyimpanan obat-obatan juga. Ada pengobatan edema akibat trauma akut. Bisa juga pengobatan nyeri dan bengkak lokal, bisa juga untuk operasi jaringan kanker. Jadi yang operasi jaringan kanker ini, ya metode dingin ini digunakan baru di Cina, belum ada yang lain. Jadi kanker misalnya paruhnya ini kena kanker ya, sudah stadium 4, mau dioperasi itu akan berisiko kematian. Maka penerapan dingin di sana adalah dengan menggunakan gas nitrogen. Jadi gas nitrogen disuntikkan ke dalam paru-paru yang mengalami kanker tadi, itu disuntikkan nitrogen sehingga paru-paru tadi menjadi beku, sehingga dia tidak bisa metastase. Jadi dia beku dalam tubuh kita tidak bisa metastase dan tidak menyebar, sehingga kalau dia sudah membeku gitu baru bisa dijadikan
dilakukan operasi untuk pengangkatan. Nah, kalau kita yang secara biasa ini adalah diangkat. Nah, bisa jadi masih ada sisa. Masih bisa bermetastase. Kalau dia enggak. Misalnya paru-parunya yang segini yang kena kanker, yang ini belum. Maka yang sekitar ini saja yang disuntik dengan nitrogen. Dia menjadi beku, setelah beku baru diangkat. Jadi penyebaran sel kankernya menjadi lebih sedikit. Malah tidak terjadi sama sekali. Yang Ibu baca itu, kalau mereka dikasih dengan terapi nitrogen ini, setelah operasi sudah bisa pulang langsung. Tapi tahu Indonesia belum ada. Sekarang post-test. Kan satu IT, satu post-test. Nanti sudah ini senyawa organik dan obat. Silakan.